Amin. Silakan duduk pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang ada di rumah. Shalom. Ya, silakan duduk kembali. Saya buka masker saya ya, karena di gereja kita hanya pelayan-pelayan saja dan jarak kita juga cukup jauh. Kita masih ya melaksanakan ibadah secara ya virtual ya, online ya. Ya, ini satu anugerah Tuhan juga kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia, untuk tidak mengkhususkan satu waktu, yaitu hari ini, hari Minggu, ya, datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah ya firman Tuhan untuk kita hari ini. Ya, adakah Ia mengulur waktu? Ya. Tolong Aldo LCD-nya. Ya. Adakah Ia mengulur waktu? Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7, ya kita akan merenungkan secara keseluruhan satu perikop ini. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, firman Tuhan katakan, apakah Ia mengulur waktu? Mengulur-ulur waktu ya. Ya, ini jadi adakah Ia mengulur waktu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kadang ya dalam praktik ini kita melihat sepertinya Tuhan mengulur waktu. Ya, secara khusus keadaan yang kita alami, dulu kita berpikir 3 bulan wabah ini akan berakhir. Ternyata tidak juga. Kita sudah berdoa, mungkin setengah tahun. Ternyata tidak juga. Mungkin 1 tahun. Ternyata tidak juga. Ini sudah masuk tahun yang kedua. Wah, apakah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk mengangkat virus ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 18 ayat 6 berkata begini. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, apa Allah tidak segera menolong? Apa Allah membiarkan saja nanti setelah ya manusia itu kewalahan baru ditolong, kira-kira begitu? Apakah Allah mengulur-ulur waktu ya sebelum menolong mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang saat kita menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan hidup, dan kita sudah berdoa terus kepada Tuhan, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, kita terus sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok belum kunjung tiba jawabannya, kok belum ada pertolongan Tuhan. Nah, kemudian kita mulai bertanya, apakah Tuhan memperlambat-lambat untuk menolong? Apakah Tuhan ini ya menunda-nunda, mengulur-ulur waktu? Kenapa tidak Tuhan tolong kita? Saudara, memang ada kalanya ketika kita berdoa sekarang langsung dijawab Tuhan. Ada kalanya ya cukup lama kita berdoa baru dijawab Tuhan. Ada kalanya sudah sedemikian lamanya kita, tapi toh belum dijawab Tuhan. Nah, apakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Apakah memperlambat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Ya, sebab apa? Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Tetapi dari sisi kita, kadang-kadang kita merasa, ini kok lambat sekali nih Tuhan ini bertindak. Kok lambat sekali Tuhan ini menolong. Ya, jadi memang bisa saja Tuhan belum menolong saat ini. Karena memang ada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, dalam rancangannya itu harus tergenapi. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan ketika Ia belum mengabulkan permohonan kita? Jadi, Bapak Ibu, sekarang kita punya permohonan karena ada pergumulan. Nah, kita melangkah terus dalam permohonan itu. Tetapi
Sudah sekian lama kita berjalan dengan permohonan itu, belum kunjung tiba jawabannya. Kenapa Tuhan memperlambat? Apakah Tuhan memperlambat? Ya, mengulur-ulur waktu. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Ya, tentu tidak. Kenapa? Karena memang masih harus kita jalankan. Ada di depan sana nanti jawabannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus ya kita lakukan sebelum kita menerima jawaban dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Mungkin ada yang sudah berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, belum dijawab Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama adalah melalui peristiwa. Ya, satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang ada seorang janda yang punya masalah, punya pergumulan, dan dia ingin supaya perkaranya dibela oleh seorang hakim. Tetapi persoalannya adalah hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang lalim. Ya, namun ibu yang mengalami persoalan ini, ibu yang mengalami pergumulan ini, janda yang miskin ini, yang tidak punya daya, tetapi dia tetap terus melangkah, dia tetap menjumpai hakim yang lalim itu untuk membela perkaranya. Nah, kebenaran firman Tuhan melalui peristiwa perumpamaan ini, ya, kita mau belajar kebenaran firman Allah. Kebenaran ini mengatakan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita ya mengalami beban pergumulan dan kita sudah berdoa tapi belum kunjung tiba jawabannya, maka teruslah berdoa kepada Tuhan. Teruslah berdoa dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Percaya bahwa doa-doa kita tidak sia-sia. Terus berdoa. Karena begini Bapak Ibu, bisa saja di titik tertentu kita merasa ya Tuhan tidak akan kabulkan doa kita. Tuhan tidak jawab lagi kita. Udah berhenti saja berdoa. Tidak usah lagi berdoa. Tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dan menganggap doa kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya ada orang-orang yang bergumul. Mulai kehilangan pengharapan ketika dia merasa belum kunjung tiba jawaban itu. Kemudian dia rasa ini Tuhan sudah tidak akan jawab doa saya. Dan bahkan ada orang-orang yang mulai mencari kekuatan lain, mencari pertolongan lain, mencari alternatif sehingga tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan karena ada pergumulan, ada persoalan yang dihadapi. Dia sudah berdoa tapi belum kunjung tiba jawabannya. Akhirnya imannya lemah. Akhirnya dia kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada situasi yang ada, dan akhirnya meninggalkan jalan Tuhan. Seseorang pernah bercerita kepada saya, ya, dulu mereka pengikut Tuhan, orang tuanya pengikut Tuhan. Kemudian keluarga ini mengalami pergumulan berat, ya, semuanya sakit, tidak kunjung sembuh. Ya, yang bercerita ini adalah saudara ini bercerita bahwa orang tuanya, orang percaya tadinya, berdoa kepada Tuhan, datang ke gereja tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian orang tuanya kecewa dan akhirnya mencari jalan keluar yang lain, alternatif. Saudara, ternyata jalan keluarnya adalah ikuti jalan lain, jangan lagi mengikuti jalan Tuhan. Dan akhirnya orang tuanya bersama keluarganya, anak-anaknya dibawa ke jalan lain, tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Saudara, kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, merasa sia-sia datang kepada Tuhan, dan akhirnya menjadi pribadi yang mengambil jalan lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata doa-doa kita adalah sia-sia. Saudara, jangan sampai kita berkata seperti itu. Perhatikan, dari perumpamaan ini kita melihat
Apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini, yang meminta supaya dia dibela. Ya, dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Selalu datang, hari ini datang, ditolak, diusir. Besok datang lagi, besok datang lagi, terus jadi ada satu usaha yang gigih. Dia tidak punya keuangan untuk dapat memberikan dana kepada pengacara atau meminta langsung kepada hakim, oh hakim, ini uang saya, tolong bela. Tidak. Perhatikan, hakim ini adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah. Ada kemungkinan hakim akan menolong perkara seseorang jika orang yang meminta kepadanya untuk dibela dia punya uang. Ada kemungkinan. Mengapa ditekankan janda ini janda yang miskin? Dia punya uang. Siapa yang mau mengurusi? Siapa yang mau minta supaya perkaranya dibela? Saya yakin dan percaya janda ini tahu persis bahwa dia punya kesempatan, dia punya sesuatu yang benar. Dia tahu bahwa kalau hakim mau membela dia adalah di pihak yang benar. Dia bukan di pihak yang salah. Dia tahu bahwa perkara ini bisa ditolong. Dia tahu bahwa dia memberanikan diri. Ini perkara saya adalah perkara yang selayaknya aku akan ditolong. Aku akan ditolong sebab bukan kesalahan bagiku. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau janda itu memang dia melakukan kejahatan, dia nggak perlu dibela. Dia tinggal diambil keputusan untuk masuk dalam hukuman. Penjarakah apakah? Tapi dia minta supaya haknya, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi dia punya sesuatu yang dapat ditunjukkan kebenarannya. Hanya dia butuh supaya dia dibela oleh hakim. Tapi persoalannya, dia nggak punya uang untuk menyuap, untuk memberikan uang, untuk memberikan dana kepada orang-orang yang akan membela dia. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi dia yakin dan percaya dia punya hak untuk mendapatkan pembelaan dari hakim itu. Dia punya hak, dia punya kesempatan untuk dibebaskan dari persoalan itu. Dia punya hak untuk itu dan dia berani terus datang. Artinya begini, saya yakin dan percaya janda ini benar, tetapi dibuat oleh lawannya untuk dipersalahkan. Tapi janda ini yakin bahwa dia tidak salah. Dia minta pembelaan, tapi dia tidak punya kekuatan supaya hakim membela dia, supaya ada pengacara untuk peduli sama dia. Tampaknya hakim baru peduli kepada orang-orang yang punya uang. Bahkan begini, bisa terjadi kalau hakimnya hakim yang lalim itu sekalipun seseorang ada kesalahan karena dia disogok dengan uang, ada kalanya atau bisa terjadi karena sudah disuap dulu hakimnya, maka yang salah ini bisa jadi benar, bisa dibebaskan dari hukuman karena disuap. Nah, janda ini tidak punya uang, tapi dia tidak salah, maka dia minta pembelaan. Nah, dia terus datang karena dia merasa di dalam posisi yang benar, sekalipun hakim yang lalim itu tidak peduli kepada dia selalu datang terus menerus. Mungkin juga dilecehkan, dihina, diomongin dengan kata-kata yang tidak baik, diusir, hanya menyusahkan saja. Ayat 4 berkata, beberapa waktu lamanya. Jadi tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Mungkin kalau terus-menerus ditolak, mungkin saja sang janda akan berkata, udahlah nasibku sudah begini. Kalah sudah saya, nggak apa-apa lah. Di penjara sudah. Kalau memang tuduhan itu, diberikan tuduhan kesalahan itu ada pada saya, sudahlah pasrah saja. Tidak, dia tidak lakukan itu. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ditolak. Tapi ibu ini
Janda ini terus datang, tidak henti-hentinya, tidak lelah, tidak patah semangat, tidak kehilangan pengharapan. Dia tidak berhenti untuk berjerih lelah. Dia berjuang. Yang dapat dia lakukan hanya datang saja. Yang dapat dia lakukan hanya datang saja dan berbicara bela aku, itu saja. Tidak ada yang lain. Dia hanya melangkah datang dan bicara belalah aku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ya, kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kegigihan seorang janda yang terus datang minta dibela haknya, karena dia ada di dalam posisi yang layak untuk dibela. Tetapi persoalannya adalah hakim yang lalim. Namun karena kegigihan daripada sang janda ini terus menerus, akhirnya hakim pun berkata, udah, saya benarkan saja dia. Baiklah, aku akan membenarkan dia. Supaya apa? Supaya jangan terus datang dan akhirnya menyerang aku. Rupanya ya, sang hakim ini melihat betul, ini ibu janda ini luar biasa, gigih sekali. Mungkin juga berkata, ini tidak tahu malu. Ya, ini terus menerus. Ini orangnya kok ngotot terus, kok datang terus. Ini, waduh, ini luar biasa. Kalau saya biarkan saja, tidak saya tolong, ini susah kita dibuatnya. Ini kalau kira-kira gambaran sekarang begini. Kalau ada masalah, kemudian kita datang terus, nanti ada wartawan. Ya, ada orang foto-foto, kasih video, nanti diviralkan ini. Wah, daripada viral kemana-mana, ya udah selesaikan aja masalahnya itu. Udah, selesaikan, biar nggak repotin. Ya kan? Namun karena janda ini yang menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, usaha janda ini membuahkan hasil. Tidak peduli apakah ini diberikan karena sang hakim merasa disusahkan, tidak peduli. Ya, yang penting adalah yang aku lakukan berhasil. Aku minta dibela hakku. Ya, yang aku lakukan hanya bisa yang ini saja. Tetapi walaupun yang aku lakukan hanya sebatas ini saja, aku akan mendapatkan hasil. Usaha janda ini membuahkan hasil, Bapak Ibu. Situasi yang kita alami saat ini hendaklah menyadarkan kita bahwa kita ini lemah, terbatas dan sangat membutuhkan Allah. Maka teruslah berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Seperti yang saya katakan, Tuhan, tolonglah mujizat-Mu terjadi, pandemi ini selesai Tuhan. Waktu gelombang pertama kita begitu antusias berdoa, semangat, yakin Tuhan menolong kita. Tetapi faktanya justru terjadi gelombang berikutnya yang lebih dahsyat. Ada varian-varian baru, dan kemudian kita terus berdoa, Tuhan tolong. Kita berdoa, tetapi belum kunjung tiba. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Adakah Tuhan memang tidak mau menolong kita? Adakah Tuhan membiarkan kita? Kemudian kita mau mencoba melihat orang-orang yang meninggal karena pandemi. Tuhan, sudah banyak yang meninggal Tuhan. Orang-orang banyak meninggal Tuhan. Anak-anak, ya orang tua, ya kakek, nenek juga dipanggil oleh Tuhan melalui pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong kami, angkatlah pandemi ini. Kita mulai ada di dalam rasa ketakutan. Semuanya sepertinya porak-poranda. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Tidak. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita terus berdoa. Kita terus bersandar kepada-Nya. Dan memang ini masih waktu kita untuk berdoa. Masih Tuhan izinkan memang kita harus terus berdoa. Terus berdoa. Bukan berarti Tuhan tidak mau menolong kita. Namun
ketidakmampuan kita melihat jauh ke depan. Jadi boleh dikatakan kita sekarang berada di jalan yang sedang berjalan pada saat ini. Dan di sini ada pergumulan, kita sudah berdoa. Maunya kita, sekaranglah Tuhan angkat beban ini. Sekaranglah Tuhan angkat persoalanku. Tapi Tuhan belum mengangkat. Sebenarnya Tuhan sudah punya waktu untuk mengangkat beban itu. Nah, kita terus melangkah sambil terus berdoa, dan tiba pada titik apa yang sudah ditentukan oleh Allah, disitulah Dia menolong kita. Amin. Amin. Di situ pasti ditolong. Ya, tetapi Tuhan belum menolong kita. Bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Ya, ada maksud Tuhan mengapa belum Tuhan tolong sampai saat ini. Ada maksud Tuhan. Dalam satu peristiwa yang lain. Ketika Marta Maria memberi informasi kepada Yesus. Guru, orang yang engkau kasihi sakit. Datanglah segera. Tapi Yesus tidak datang segera. Justru Yesus menunda. Ya, sampai akhirnya apa? Lazarus pun mati. Ya. Itu sebabnya ketika Yesus datang dan Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari, mereka berkata, terlambat Tuhan, terlambat guru, udah mati. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, karena memang programnya Tuhan, rancangan Tuhan sudah ada, bahwa memang harus terjadi demikian, harus meninggal dulu Lazarus. Supaya orang-orang melihat kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan tidak berlambat-lambat. Tapi memang programnya untuk Lazarus adalah harus mati dulu. Program Tuhan buat kita nggak tahu. Tetapi kalau kita masih bergumul saat ini, bukannya Tuhan mengabaikan kita. Bukannya Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukannya Tuhan mengulur-ulur waktu, tidak. Tetapi ini masih waktunya bagi kita untuk terus berjuang dan terus berdoa. Dan terus mempertahankan iman percaya kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena Tuhan belum tolong kita. Karena mujizat belum terjadi sekarang. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Yesus. Jangan sampai tidak percaya. Tetapi berjuanglah. Janda ini terus-menerus datang, terus-menerus sebelum diselesaikan persoalannya, sebelum hakim membenarkan dia tidak henti-hentinya, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dia tidak meratapi dirinya yang tidak punya kemampuan apa-apa. Yang dia lakukan adalah datang terus. Terserah apakah hakim itu karena dijawab karena sudah jengkel, itu urusan hakim. Ya, urusan janda ini adalah dia mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan, yang walaupun sangat-sangat sederhana. Kenapa? Hanya dia tahu dia datang minta dibela itu saja. Inilah menunjukkan kepada kita nggak bisa buat apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang perlu kita lakukan teruslah berdoa. Ya, bagi saudara-saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, itu waktu untuk saudara. Ada yang sudah disembuhkan mengalami mujizat daripada COVID, itu waktu untuk saudara. Tapi ada masih harus bergumul, harus menderita, harus membutuhkan oksigen. Jangan kecewa, jangan putus asa, terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan belum jawab doa-doa kita, itu berarti kita harus terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan, jangan putus asa, jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai seperti contoh yang saya katakan, itu kisah nyata. Dia tinggalkan jalan Tuhan yang akan menolong mereka, tetapi jalan itu akan menghancurkan hidup mereka. Bukan hanya bapak itu, tapi keturunannya semua tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Ironis, bukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika doa-doa kita belum dikabulkan, ketika kita masih mengalami beban yang berat ini, mungkin juga semakin berat, mungkin juga semakin
perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Apa yang kita lakukan? Yang kedua, tetaplah percaya bahwa Allah adalah Bapa kita yang baik. Ia memberi yang terbaik kepada kita, anak-anaknya, tepat pada waktunya. Mari kita bandingkan dengan hakim yang lain. Nah, di sini mau berbicara, coba lihat ini hakim yang lain. Hakim yang tidak takut akan Allah ini loh, akhirnya mengabulkan juga permintaan janda ini, yang miskin ini, yang hanya merepotkan ini. Coba bandingkan dengan Bapa kita yang baik. Bagaimana mungkin Bapa tidak memberi yang terbaik kepada kita kalau kita terus datang kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 6 berkata, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Orang-orang pilihannya, orang-orang percaya, saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita pengikut Kristus, kita akan dibenarkan yang siang malam berseru kepadanya. Wow, enggak mungkin dong Tuhan tutup mata, padahal kita siang malam, yang artinya terus menerus. Gambarannya seperti janda tadi yang terus menerus, tiada lelah, tiada rasa malu diabaikan, rasa sakit hati diabaikan, rasa dibuang diabaikan. Yang terpenting datang terus tanpa kehilangan semangat sampai membuahkan hasil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Siapa orang pilihannya? Saudara dan saya. Coba lihat kiri kanan. Pelayan-pelayan Tuhan yang di rumah, mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengikuti khotbah ini. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkaulah orang pilihan itu. Halo, saudara orang pilihan, amin. Halo orang pilihan. Orang pilihan jangan mudah putus asa. Orang pilihan jangan mudah ngambek. Ya, orang pilihan jangan mudah patah semangat. Orang pilihan jangan mudah dibelokkan kepada jalan yang lain. Orang pilihan harus tetap berserah kepada Tuhan. Orang pilihan harus terus siang malam berseru kepadanya. Tuhan tidak ulur-ulur waktu. Tuhan tidak sengaja membiarkan kita. Tetapi memang ada waktunya Tuhan. Hanya persoalannya kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau hari ini kita berdoa dan belum Tuhan jawab doa-doa kita, saudara ketahui jalanan hidup kita belum, ceritanya belum selesai. Berarti saya mau hadapi terus dan tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan. Dan aku tahu bahwa Tuhan Allahku adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik. Ayat 8 berkata begitu. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Saudara, dengan kata lain, Dia Tuhan akan menjawab doamu. Dia Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Dia Tuhan akan mengangkat bebanmu, persoalanmu. Sebab tidak akan dibiarkannya engkau mengalami pergumulan itu melebihi kekuatanmu. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu masih mengalami pergumulan itu, beban itu, serasanya berat sekali. Tetapi sebenarnya engkau masih punya kekuatan untuk menghadapinya. Karena Tuhan tidak berikan beban itu, tidak diizinkan beban itu melebihi kekuatan kita untuk mengangkat beban itu. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan kasih beban yang melebihi kekuatan kita. Ya, kita punya kemampuan mengangkat 100 kilo, nggak mungkin 200 kilo dikasih ke kita. Kalau dikasih di pundak kita 200 kilo, kita penyet sudah. Itu namanya penyiksaan, dan Tuhan tidak pernah menyiksa kita. Tuhan tidak pernah menyiksa kita. Ya, diuji supaya punya kualitas iman yang mantap, iman yang
Dia akan segera membenarkan mereka. Dia akan segera menolong mereka. Sebelum kita ditolong oleh Tuhan, sebelum jawaban doa, yakinlah dan percayalah Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Akan tetapi, ini yang utama, yang Tuhan mau katakan juga. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Jadi, jauh lebih utama adalah keyakinan kita, iman kita, percayanya kita kepada Yesus itu jauh lebih utama daripada pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita rindukan itu. Ada banyak orang mengalami mujizat daripada Tuhan. Ketika dia punya pergumulan, punya sakit, penyakit segala macam, datang kepada hamba-hamba Tuhan, minta doa, kemudian terjadi mujizat. Nah, persoalannya setelah mereka mengalami mujizat itu, adakah mereka tetap percaya kepada Yesus? Adakah mereka menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus? Adakah mereka menjadi orang percaya? Kita tidak tahu. Tetapi ini menjadi suatu pertanyaan yang penting. Karena ada banyak orang hanya ingin ditolong saja, ingin mengalami mujizat saja, ingin disembuhkan saja, ingin diberkati saja. Tetapi menyerahkan diri untuk terus mengikut Tuhan, tidak. Ini menjadi persoalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hakim yang tidak takut akan Allah itu akhirnya mengabulkan permohonan janda yang terus berjuang tanpa henti-hentinya, bukankah Allah akan mengabulkan permohonan kita? Amin. Amin. Coba dari kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengabulkan doamu. Katakan, Bapak Ibu yang di rumah, saya mau berkata, Tuhan akan mengabulkan doamu. Jika engkau berdoa datang kepada Bapa yang baik itu, bandingkan hakim yang lalim itu. Karena janda itu terus menerus datang. Akhirnya udah dikabulkan saja. Daripada menyusahkan. Kata hakim itu. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berkata, kau menyusahkan aku. Tidak. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika saudara dan saya mengalami beban pergumulan dan datang kepada Tuhan, ini justru menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita pergi ke tempat lain yang bukan kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada yang lain, itu mendukakan hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak kita repotkan, tidak susah menyusahkan Tuhan. Artinya, oh Tuhan sudah susah ya ketika aku datang. Tidak. Walaupun secara praktis kita, secara manusia, seringkali juga menyusahkan Tuhan. Ya, kalau maksudnya begini, kalau semuanya beres kita lupa sama Tuhan. Kita asik dengan berkat-berkat. Waktu kita sehat, berkat berkelimpahan. Pesta-pesta, happy. Kemana kita pergi? Oh, ini hari Minggu. Ya, hari Minggu jalan-jalan aja lah. Tidak usah ke gereja. Tetapi ketika kita sudah susah, sulit, berat, beban hidup, Tuhan, gitu ya. Jadi kalau semua orang berteriak, oh Tuhan ya, menyusahkan Tuhan juga ya. Ya, tapi Tuhan tidak pernah susah. Dia Bapa kita yang baik. Saya gambarkan begini, tadi pagi dalam merenungkan ini seperti seorang ibu ya yang punya baby, sangat mengasihi babynya. Malam-malam ketika baby menangis, seorang ibu tidak berkata, kau susahkan aku, secara kesana kau dilemparkan anaknya, itu enggak. Dia akan bangun, dia akan memeluk lagi, ya dia akan kasih menyusui lagi, dan sampai tertidur lagi, dia bisa tidur lagi. Sudah nyenyak, tiba-tiba ya sang baby nangis, memang terganggu, tetapi dia tidak merasa terganggu ibu itu. Dia akan bangun karena dia tahu ada anak yang dikasihinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu beban pergumulan kita. Tuhan tahu seperti bayi yang tiba-tiba menangis karena mungkin ya ada sesuatu yang dialami. Sang ibu akan terbangun dan akan memperhatikan anak itu. Saudara, tidak ada seorang ibu yang hanya melihat-lihat anaknya menangis sampai mau mati baru mau mati ya, harus diangkat. Gak ada. Tiba-tiba ada anak kecil, mamanya langsung, ada apa? Langsung lari dan biar anak itu langsung dipeluk.
Enggak, terus nak, kurang kuat nak, itu mama nggak beres itu, nggak ada begitu. Pasti langsung dipeluk anaknya, ya Ibu Emma ya. Ketika sekecil nangis, masa nangis nih, gimana toh? Pasti langsung, ada apa nak? Langsung diangkat, digendong, baru dipukul-pukul, so, langsung nyaman. Bapak kita bapak yang baik. Ketika engkau mengalami beban pergumulan, memang belum dijawabnya. Tapi dia tahu engkau masih mampu menghadapinya dan dia punya waktu untuk menolong. Ya, jika hakim yang tidak takut akan Allah saja akhirnya mengabulkan permohonan janda yang terus menerus datang tanpa hentinya, bukankah Allah akan mengabulkan permohonan kita? Jangan ada yang putus pengharapan. Naikkan terus doamu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak kita itu adalah Bapak yang baik. Itu sebabnya kita berseru kepadanya, ya Abah, ya Bapak, yang dekat dengan kita, yang memberi yang terbaik. Waktu kita minta roti, adakah dia kasih batu? Enggak. Roti untuk dimakan pasti roti dikasih, bukan batu. Kita minta ikan, kemudian dikasih kelajengking? Tidak. Dia beri yang terbaik. Dan dia bertindak tepat pada waktunya. Tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Inilah waktunya Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, waktunya Tuhan bagi saudara, waktunya Tuhan bagi saya ada. Dan pada waktu itu tidak ada satu kuasa yang sanggup menghalangi ketika waktunya Tuhan bertindak untuk menolong kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi, menggagalkan waktunya Tuhan. Dan di situ kita berkata, puji Tuhan. Ini maksudnya Tuhan. Mengapa baru sekarang aku ditolong? Aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada waktunya Tuhan yang mampu menolong kita. Jangan cari kekuatan yang lain. Jangan beralih kepada yang lain. Tetaplah di jalan Tuhan. Tetap terima kebenaran firman Allah. Tetap pandang kepada Bapa yang baik. Dia memberi yang terbaik. Dia mampu menolong kita. Dan yang terpenting baginya adalah apakah kita tetap memiliki iman. Bagi Tuhan gampang untuk menolong, gampang untuk memberkati kita, mudah baginya untuk memulihkan kita. Tetapi persoalannya adalah ketika kita sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu, adakah kita tetap memiliki iman? Adakah kita tetap percaya kepadanya? Apalah artinya mujizat membawa kita kepada kedekatan kepada Allah. Hanya mau berkatnya saja, itu sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika anak manusia itu datang, adakah kita punya iman? Ini yang terpenting. Kalau saudara belum dijawab doa-doa saudara, masih diizinkan harus menderita, jangan goncang imanmu. Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Kita mau berkata, aku percaya Yesus Kristus Tuhanku, dia hidup, dia berkuasa, dan aku mau menyerahkan hidupku kepadanya. Dia punya rancangan yang indah bagiku. Dia tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan kita, tidak hanya sekedar untuk menolong, tapi yang dia mau lebih daripada sekedar permintaan kita itu. Tetapi dia mau supaya pada akhirnya kita ada bersama-sama dengan dia. Setiap orang yang percaya ada bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, percayakan hal itu. Saudara, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ini, ayat pertama sampai 8. Mengajak berdoa tanpa jenuh-jenuhnya dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Doa. Pribadi kita berdoa, keluarga kita berdoa, gereja kita berdoa, bangsa kita berdoa, terus berdoa. Ada program pemerintah doa bersama, memang itu harus kita lakukan. Berdoa senantiasa datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, Allah adalah Bapa yang baik. Pandanglah kepada Bapa kita yang baik, yang memberi yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Dan naikkan satu pujian Bapak Ibu yang di rumah. Terima kebenaran firman Allah. Teruslah berdoa. Jangan berhenti. Jangan putus di tengah jalan.
Jangan kehilangan pengharapan. Pandang, Dia Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang baik, pasti memberi yang terbaik bagi kita. Dan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya.